Karena aku melihat Six of Cups di sini guys, dan kemudian aku melihat kartu vertikal ini. Aku mencium bau-bau soulmate di sini guys. Past life connection. Soulmate itu baunya akan khas guys. I love you. Itu kata dia Segi ke kamu. Ya. Tapi aku tidak akan bertahan lebih lama dalam situasi ini. Orang yang dealing sama kamu ini Segi, dia pernah mengajak kamu untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah ini, tapi kamu cuekin dia, kamu abaikan dia, hingga akhirnya dia pun berubah menjadi nenek sihir. Ya, inilah High Priestess, kartu nenek sihir guys, seperti yang aku bilang ya. Diam, dingin, tapi berpikir. Menurut kamu Segi, ketika kalian bisa berdamai, ini semua masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Dan kamu tahu kamu salah menurut aku ya, karena kamu yang kelihatan sebagai dua knight di sini, punya energi dua knight ya, dua satria yang mencoba datang meminta maaf dan menawarkan sesuatu. Yang satu dengan cups, yang satu dengan pentacles. It's okay. Mungkin kamu udah punya cinta, punya duit juga. Wow. Benar-benar idaman ya. Let's do it again. Ayo kita berusaha kembali. Kamu mulai taking action. Niat ya, difokus. Aku akan berusaha semampuku, itu difokusmu untuk bisa memperbaiki ini semua. Tapi yang aku lihat pasanganmu itu, siapapun itu, dia tidak tertarik lagi. Hai Sagittarius, welcome back to Be Delightful Channels guys. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Aku mau bilang terima kasih untuk kalian yang sudah berkali-kali mampir ke channel ini guys ya, untuk melihat video-videoku. Terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan sudah mengaktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih banyak. Dan terima kasih untuk kalian yang rajin like dan kemudian share, apalagi untuk yang rajin komen ya guys ya. Terima kasih kok aku lipat gandakan ya. Kalian sangat luar biasa guys. Apalah aku tanpa kalian ya. Oke, untuk yang baru pertama kali ini main ke channel ini, halo, nama aku Ray, aku adalah tarot reader, aku a storyteller guys. Aku tukang buka rahasia orang. Aku tukang buka kartu ya guys ya. Kenapa? Karena mainan aku kartu semua, lihat nih, kartu semua. Jadi ya gitu. Kalau kalian datang melihat readingan ini, siap-siap aja kartunya aku bukain. Oh, enggak. Bercanda ya, bercanda. Oke. Nama channel ini adalah Be Delightful guys ya. Di sini kita bisa mendapatkan informasi-informasi tentang seputar cerita-cerita kehidupan aja guys ya, yang selalu berulang-ulang. Itu aja kejadiannya ya. Si Anu udah pernah ngalami, si Anu udah pernah ngalami. Bedanya si Anu berhasil melaluinya, sedangkan si Anu yang satu lagi tidak berhasil melaluinya ya. Outputnya beda ya. The next future dalam kehidupan mereka berdua berbeda. Kenapa? Karena mereka mengambil tindakan yang berbeda. Begitulah tarot ya guys ya. Oke. Terima kasih untuk kalian yang baru pertama kali mampir. Silahkan duduk Bapak Ibu ya, gak usah malu-malu. Silahkan dimakan kue-kuenya. Nggak ada kue. Oke, Sagittarius, ini adalah love reading untuk kalian di 15 hari terakhir bulan Januari 2022 guys ya. Untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, mohon diingat energi ini adalah kolektif. Oh, artinya tidak semua Sagittarius di luar sana akan merasa resonate dengan cerita yang sebentar lagi akan aku sampaikan. Kenapa? Karena aku adalah storyteller ya, tukang cerita guys, tukang buka kartu. Oke. Selain itu, energi juga sifatnya reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Sagittarius, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi kepo sama kalian. Halo kepoers, crosswatcher, kalian lagi kepoin Sagittarius ya? Kenapa nggak menanyakan langsung saja? Ya nggak bisa lah Ray, masa ditanyain langsung. Iya ya, gua ngerti. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu guys, seperti biasa dengan kartu yang segede gaban ini guys. Kartu favoritku sejauh ini ya. Walaupun sangat challenging untuk nge-shuffle-nya. Sama besarnya challenge-nya dengan kehidupan kalian Segi. Oke. Jadi kita akan ambil 10 kartu ya guys, seperti biasa dengan sistem Celtic Cross, dan masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lainnya dari deck tarot yang berbeda untuk mencari informasi sedetail mungkin tentang your relationship ya, your romance ya, kehidupan percintaan kalian di akhir Januari 2022. Oke, kita mulai saja Sagittarius. Ayo kita lihat apakah sudah ada Sagittarius yang mau masuk. Hai Segi, I love you Segi. Three of Cups, happiness katanya guys, bahagia tapi tidak dengan pasangan romansnya ya, tidak berkaitan dengan cinta. Ace of Pentacles, ada hadiah guys, kalian menang undian, bisa jadi. Halo Segi,
Oke, kita akan lihat apakah sudah ada Sagittarius yang mau masuk. Ace of Wands. Komunikasi satu arah, kalian menyampaikan sesuatu tetapi orang yang kalian ajak berkomunikasi tidak menanggapi kalian, Segi. Atau kalian yang melakukan itu ya, kalian tidak merespon seseorang. Halo Segi, I love you Segi. Oke, sudah datang guys. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini akan siap dipakai oleh Sagittarius yang telah datang membawa energi kolektif untuk kalian Segi, Sun, Moon, Rising, dan Venus ya, mengenai romance, love, atau relationship di 15 hari terakhir Januari 2022 ya. Satu kali lagi. Oke. Kita bagi 3 seperti biasa. Ace of Wands datang lagi guys ya. Tadi juga ini sudah muncul. Aku rasa ada komunikasi satu arah. Ada seseorang yang mengajak seseorang untuk berbicara dari hati ke hati tapi tidak ditanggapi. Ya, ini tadi ketika muncul pertama sekali yang nembak itu, aku juga merasakan hal yang sama ya. Komunikasi satu arah, Ace of Wands. Kalian tidak peduli lagi pada seseorang ya. Bisa jadi kalian yang mengajak seseorang berkomunikasi tapi kalian tidak ditanggapi, atau sebaliknya ya. Kalian diajak untuk berkomunikasi tapi kalian tidak menanggapi ya. Ketika komunikasi hanya bersifat satu arah ya, itu tidak akan seefektif komunikasi yang bersifat dua arah. Oke. Back and forth itulah komunikasi yang ideal ya. Ada sesuatu yang tidak jelas ditanyakan, kemudian yang tahu penjelasannya akan memberikan jawaban. Itulah yang disebut dengan komunikasi back and forth ya. Kenapa kalian mengabaikan mereka, Segi ya? Jangan diabaikan ya. Komunikasi itu penting, oke? Oke, let's see what's going on in our life, Segi, untuk 15 hari terakhir di bulan Januari 2022. Ten of Wands. Iya, kalian sakit kepala ya Segi. Iyalah, sakit kepala kalian. Banyak pikiran kalian, sibuk. Oke, let's see. Cross. Oke, Two of Pentacles. Two of Pentacles. Aku ambil kartunya versi lengkap dulu ya guys. Nanti aku ceritakan ke kalian semuanya satu persatu ya. Wow, this is good. Bottom of the deck ada the tower, jedar ya, kalian kesambar petir, Segi. Dalam waktu dekat akan ada peristiwa yang sangat mengejutkan terjadi di dalam hidup kalian yang disebabkan oleh perbuatan kalian di masa lalu ya, the tower. Sebelum the tower muncul sudah ada the judgment guys. Itu final call, panggilan terakhir, peringatan terakhir, tapi kalian abaikan dan kemudian datanglah the tower ini. Aku rasa sudah berkali-kali kalian diingatkan dengan the judgment ya sebelumnya terkait situasi ini ya, relationship ini, readingan yang akan kita bahas sebentar lagi, tapi kalian mengabaikan ya, dan the tower pun muncul dan ini sangat menyakitkan guys ya. The tower itu adalah simbol ego yang dihancurkan ya. Tower itu adalah ego. Tapi ketika the tower muncul, your egomu itu akan dihancurkan oleh universe, oleh Tuhan ya. Karena kalian sudah berkali-kali diperingatkan untuk tidak memelihara ego yang merugikan orang lain, tapi kalian tetap pelihara guys, kalian kasih makan ya. Ego itu bisa dikasih makan guys, makanya dia bisa gede ya, makanya dia bisa menjulang tinggi the tower ini, oke? Dan kemudian ketika sudah terlalu tinggi, Tuhan akan memperingatkan, jangan tinggi-tinggi egonya, jangan terlalu tinggi egonya, nanti ketemu sama gua, Tuhan bilang gitu. Tapi kalian abaikan ya, Tuhan nggak mau ketemu sama kamu, Segi. sorry. Jadi ya, towermu itu dihancurkan, ada petir datang ke sini guys ya. Terus disambar petir nih towernya, egonya, kemudian towernya runtuh, oke? Dan kemudian orang yang di bawah ketiban, kemudian terbakar. Ini adalah simbol rekonstruksi ya. Semua yang dilakukan oleh universe, semua yang dilakukan Tuhan adalah hal yang baik guys untuk kita ya. Ini karena kalian tidak berada di posisi di mana seharusnya kalian berada. Jadi the tower itu akan mengembalikan kalian ke posisi di mana seharusnya kalian berada. Even itu menyakitkan. Kenapa? Karena dari awal sudah diingatkan, jangan di situ, jangan di situ, jangan di situ. Tapi kalian selalu bermain di situ ya. Dan kemudian datanglah the tower. Jangan dong nak, balik kemana kamu seharusnya berada. Aku kan sudah merencanakan hidupmu dengan indah dari awal sampai akhir, dari kamu lahir sampai kamu mati.
Kenapa kamu melenceng? Kenapa kamu selalu pergi ke jalur yang tidak aku arahkan? Balik, jeder, the tower. Ya. Itu adalah bottom of the deck ya. Kalian belum merasakan itu, kalian belum melihat itu Segi, tapi kalian akan segera bertemu dengannya. Dan itu akan sangat menyakitkan ya. Aku ngomong pahit-pahitnya aja. Ih kok ketawa sih, nggak sopan. Oke, center of the reading ada the Ten of Wands. Ini adalah beban pikiran yang sampai ke fisik ya, yang di cross dengan the Two of Pentacles. Ada sesuatu yang kalian pertimbangkan guys ya. Kalian mempertimbangkan sesuatu terkait dengan dua hal. Karena ini adalah Two of Pentacles, oke, juggling, ding 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 ding. Pertimbangan ini belum bisa menghasilkan keputusan apapun aku rasa ya. Apapun yang kalian pertimbangkan itu terkait dengan dua hal, belum ada keputusan, oke. Itulah yang membuat kalian saat ini berada posisi Ten of Wands, berpikiran berat, berpikir macam-macam, banyak beban di pikiran kalian ya. Lihat itu dia mengangkat 10 tongkat sekaligus, tapi 10 adalah angka terakhir di deck tarot ya, sebelum masuk ke page, kemudian the Knight, Queen, dan King ya. Jadi ketika muncul angka 10, beban berat itu akan segera berakhir ya, akan segera berakhir. Kenapa berakhir ya? Karena ada Tower datang. Iya guys ya, beban itu bisa sebenarnya tidak perlu kalian angkat gitu, tidak perlu kalian tanggung. Universe itu memberikan cara untuk bisa melepaskan beban itu, tapi kalian keras kepala aku rasa ya. Beban itu kalian simpan terus, kalian tanggung terus, dan kemudian datanglah the Tower ya. Mohon diingat guys ya, juggling dalam Two of Pentacles itu sifatnya genting ya, kayak orang di UGD ya, emergency. Kalau kalian tidak segera mengambil keputusan, bisa jadi satu koin itu jatuh atau kedua-duanya jatuh, kalian gak dapat koin lagi ya, tidak ada lagi yang kalian pegang. Ini genting ya. Oke, di fokus ada the Eight of Pentacles. Ini kolaborasi guys ya. Terkait dengan relationship, ini adalah hubungan yang saling membangun ya, antara suami dan istri, antara kekasih ya. Yang satu itu mengusahakan agar hubungan ini berjalan dengan baik, dan yang satunya lagi berusaha agar hubungan ini juga berjalan dengan baik. Kerjasama dalam satu frekuensi, satu visi dan misi. Ini kayak suami istri yang sejalan, satu visi ya, satu visi. Itu yang menjadi fokus kalian. Kalian ingin ada kolaborasi di dalam hubungan kalian ini ya. Oke. Di target ada the Eight of Sword, tapi aku rasa ada yang mau menjara kalian guys. Ketika Eight of Sword muncul, ada seseorang yang merasa tidak bisa lepas dari sesuatu. Ada hal yang kalian pikir memenjarakan kalian. Kalian pikir ya, itu tidak memenjarakan kalian. Tidak ada yang bisa memenjarakan kita guys ya. Di dunia ini secara energi ya, kecuali kalau kalian membuat kesalahan ya kemudian dipenjara karena melanggar hukum ya, itulah yang cerita. Tapi apapun itu, kalau berkaitan dengan energi, tidak ada yang bisa menjarakan kalian. Simbol the Eight of Sword itu adalah pedang yang mengelilingi ya. Ini ada pedang, ada 8 ini guys total pedangnya, padahal di depan ini dia ada jalan keluar, dia tinggal keluar aja. Itulah pola pikir ya, aku nggak akan bisa lepas dari situasi ini. Bisa? Siapa bilang tidak bisa? Oke. Di recent PS1 kejadian masa lalu yang baru-baru ini terjadi ada the Hermit guys ya. Seseorang mendapat pencerahan aku rasa di sini. Oke, ada satu informasi yang dia dapatkan atas pemikiran sendiri dan dibantu oleh universe ya. Jadi bukan curhat ke teman-teman minta solusi, no. Dia berpikir sendiri. Kalian Segi aku rasa, atau pasangan kalian, karena energi tarot itu selalu vice versa ya. Ketika the Hermit keluar, dia akan membawa lentera guys. Dia akan membantu menerangi orang-orang di sekitarnya. Look at this ya. Ini lampunya, dan dia adalah kakek-kakek tua guys ya. Seperti yang selalu aku bilang, the Hermit itu adalah sarjana baru lulus cum laude. Dia bisa lulus tanpa nilai C guys. Dengan tepat waktu ya. Dan IPK-nya di atas 3,5. Itulah Mr. The Hermit ini. Jadi ketika dia keluar, dia akan membawa cahaya bagi banyak orang. Di masa lalu, oke, di masa depan ada the High Priestess. Ini adalah orang yang teoritis ya, orang yang menjadi dingin, menjadi kaku, oke, tapi berpikir ya, bukan dia menjadi bego. Itu kalian Segi aku rasa di sini. Ada situasi yang berhasil mendapat pencerahan ya terkait dengan masalah yang kalian hadapi ya, dan kemudian satu-satunya cara menurut kalian adalah dengan diam. The High Priestess itu akan selalu kontradiksi dengan The Magician ya. The Magician itu dari diam menjadi bertindak, kalau The High Priestess dari bertindak menjadi diam alias dingin. Kenapa kalian dingin? Karena kalian menemukan sesuatu guys. Karena kalian saat ini adalah The Hermit. Kalianlah sarjana yang cum laude itu ya. Nice.
Oke, kita akan mengklarifikasi cerita kalian ini Segi untuk mendapatkan versi lengkapnya Two of Cups di bawah. Really? I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, I call upon the Almighty God to come to this reading. Please bless this reading. Thank you very much. Seperti biasa, pertama-tama aku akan mengklarifikasi bottom of the deck ya, energi yang kuat ya. Tidak terlihat, belum terasa, tapi akan segera naik ke permukaan sebentar lagi. Inilah topik dari readingan ini. Oke, satu kali lagi. Let me clarify the tower, please. Thank you. Bottom of the deck ada the Nine of Swords ya. Ini perasaan tidak tenang guys, anxiety, tidak bisa tidur di malam hari ya. Ada beban pikiran yang berat yang selalu menghantui kalian, terutama di malam hari ya, di malam hari. Kenapa Knight of Swords itu selalu gelap di belakangnya gitu? Inilah simbol kejadian ini akan terjadi di malam hari ya. Anxiety itu akan lebih parah di malam hari, ketika semua orang sudah terlelap ya, ketika tidak terdengar suara apapun lagi, kalian berada di kamar gitu, dan kemudian datanglah anxiety itu. What's going on me? Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku tidak bisa tidur? Kenapa pikiranku selalu terbang ke sana kemari? Oke, kartu The Tower diklarifikasi dengan The Temperance, kemudian The Six of Wands, dan ada The Ten of Pentacles. Di dalam hubungan kalian ini, kalian masih punya harapan ya untuk bisa mendapatkan Ten of Pentacles dan mendapatkan victory. Six of Wands itu victory dan Ten of Pentacles itu happiness ya, dalam hal finansial dan juga love emotion ya. Kalian berusaha bersabar ya, aku lihat ada orang yang bersabar di sini guys ya, menunggu ini somehow, walaupun kalian tidak menyadarinya ya, tidak mengerti apa artinya The Tower ini, tapi kalian mengharapkan adanya perubahan yang bisa membawa kalian kepada Ten of Pentacles dan Six of Wands victory. Di dalam situasi kalian ini tidak ada yang bisa menolong kalian selain The Tower, karena banyak sekali kesalahan yang kalian lakukan aku rasa. Dan The Tower itu akan muncul ya, dan ketika The Tower muncul, kalian akan mendapat gantinya berupa Ten of Pentacles dan The Six of Wands ya. Tapi perlu sabar ya, sabar. Ada The Temperance di situ. Aku rasa kalian sudah cukup sabar Segi ya, sudah berkali-kali kalian mencoba untuk sabar aku rasa ya. Tenang aja ya, The Tower itu akan segera datang ya. Bener nggak sih nasihat aku seperti itu? The Tower itu akan segera datang. Karena The Tower itu menyakitkan guys, tapi impactnya bagus. Karena akan mengembalikan kalian ke tempat di mana seharusnya kalian berada ya. Membuat orang insaf gitu deh ya istilahnya The Tower ini. The Tower ini akan menginsafkan kalian ya Segi. Oke, let me clarify the center of the reading please. Thank you. Wow. Oh iya, I see. Ada beban pikiran saat ini yang kalian simpan ya, karena ada Ten of Wands muncul dan di cross dengan Two of Pentacles terkait dengan pernikahan kalian aku rasa guys, karena The Hierophant muncul dan The Ace of Wands dan The Knight of Wands. Hierophant itu kartu pernikahan ya guys ya, pernikahan konvensional yang sedang kalian hadapi saat ini. Aku rasa sebagian dari Segi yang kolektif ya di luar sana, situasinya saat ini sedang menikah ya, yang membawa energi kolektif yang bisa kalian rasakan resonate di readingan ini nanti. Ada orang yang akan mendapat pencerahan ya, tentang keinginan untuk mempertahankan pernikahan aku rasa, karena Knight of Wands itu rushing back, kembali mendapatkan seseorang yang selama ini dia abaikan, dia tinggalkan. But jeleknya guys ya, bagiku Knight of Wands itu ketika ada orang yang datang untuk mendapatkan kembali orang yang ditinggalkannya, orang yang ditinggalkan itu udah nggak di situ guys, energetically, secara energi atau secara fisik. Itulah bedanya Knight of Wands dan Knight of Cups. Knight of Cups dia datang minta maaf membawa cups ya, dan orang yang didatanginya itu masih ada di situ. Mengenai permintaan maafnya diterima atau enggak ya itu urusan belakangan ya. Tapi Knight of Wands ini ada orang yang meminta maaf kalian Segi, mau meminta maaf atas kesalahan yang pernah kalian lakukan, tapi orang yang mau kalian datangin itu, yang kalian ingin minta maaf ya,
udah nggak di situ secara energi, Segi. Aku rasa kayak hampir-hampir terlambat, tapi nggak tahu ya apakah sudah terlambat atau belum, nggak tahu ya, nanti kita lihat ya. Ketika kalian datang untuk meminta maaf, dan ini aku rasa terkait dengan pernikahan kalian karena The Hierophant muncul, kalian mau membetulkan sesuatu, tapi pasangan kalian itu sudah tidak di situ lagi secara emosional, dia sudah tershutdown. Itu yang aku rasa ya. Oke, let me clarify the focus please. Let me clarify the Eight of Pentacles. Thank you. Collaboration. Masih ada cinta, kurasa di situ, ya. Segi, kamu masih mencintai pasanganmu yang sudah pergi secara emosional tadi, atau ya kalau kamu yang pergi secara emosional, orang yang mau datang minta maaf itu masih mencintai kamu, Segi. Knight of Cups muncul. There is love, guys, ya, masih ada cinta, masih ada cinta. Kemudian ada the Ten of Cups di sini, harapan juga masih tinggi untuk memperbaiki sesuatu, aku rasa ya. Dan ada the Magician, ada orang yang mau taking action tapi masih di fokus. Kartu fokus dan target itu tidak ada action ya guys. Ini fokus di pikiran, target itu subconscious, tidak disadari tapi ingin dilakukan. Tapi no action at all ya, tidak ada action sama sekali. The Magician ini doing something. Inilah pasangan The Magician ya, The High Priestess. Ini yang aku bilang tadi, yang awalnya diam kemudian sekarang bertindak. Ini yang awalnya bertindak kemudian sekarang diam. Jadi aku lihat kayak ada turnover energi antara kamu dan pasanganmu ya. Kamu awalnya diam-diam gak mau melakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan kalian ini, sekarang kamu mau getol, mau perbaiki. Tapi yang mau kamu, yang orang yang mau kamu ajak untuk bisa berkolaborasi itu sekarang udah diam, udah gak mau, udah gak menunjukkan minat, aku rasa ya. Ini kartu kolaborasi guys, seperti yang aku bilang di awal ya. Let's do it again. Ayo kita berusaha kembali. Kamu mulai taking action. Niat ya, di fokus. Aku akan berusaha semampuku, itu di fokusmu untuk bisa memperbaiki ini semua. Tapi yang aku lihat pasanganmu itu, siapapun itu, dia tidak tertarik lagi. Oke. Kamu punya harapan yang tinggi bersama dia ya. Ada harapan yang tinggi, Ten of Cups di situ. Dan Knight of Cups yang jatuh di fokus, kamu pun ada rencana untuk bisa membuktikan perkataanmu. Oke. Niatmu, ada rencana yang kamu buat. Kamu membuat rencana untuk membuktikan itu. Tapi lihatlah hasilnya. Oke, let's see. Kita akan melihat kartu klarifikasi untuk the Eight of Swords di target atau subconscious mind. Ini juga tidak action ya guys, ini bukan action ya. Atas dan bawah di Celtic itu no action. Yang action itu kiri dan kanan. The recent past atau kejadian yang baru-baru ini terjadi dan possible near future ya. Itu yang akan ada action. Kalau yang dua ini tidak ada action, hanya ada di pikiran. Oke. Let me clarify the Eight of Swords please. Thank you. Oh baby, The Moon muncul di bawah. Mungkin kamu dealing dengan Pisces ya. Kartu klarifikasi untuk Eight of Swords ini ada the Six of Cups, kemudian the Ace of Swords, dan Knight of Pentacles. Berbagai macam cara kamu lakukan, Segi ya, untuk bisa melepaskanmu dari Eight of Swords ini, perasaan terpenjara. Kamu tidak bahagia saat ini. Aku lihat Segi ya, kamu tidak bahagia. Oke. Ace of Swords ini berdamai, gencatan senjata ya. Apapun itu konflik yang terjadi di dalam hubungan kalian saat ini Segi, aku rasa kamu punya target untuk menghentikan segala macam konflik ya. Ada konflik berat aku rasa ya, karena selain mau berdamai, ada orang yang meminta maaf. Bisakah kita berdamai? Aku meminta maaf. Knight of Cups, Knight of Pentacles itu dua
energi maskulin yang ingin meminta maaf. Aku rasa itu kamu, Segi, ya. Atau bisa jadi vice versa, ya. Orang yang lagi dealing sama kamu, Segi, ingin minta maaf sama kamu. Dia itu berusaha untuk meminta maaf, ya, baik dari sisi cups atau emotion, bisa juga dari sisi pentacles, ya. Dia ingin menawarkan sesuatu hadiah untuk kamu. Terimalah ini mobil Ferrari misalnya gitu, ya. Di sini dia mau menawarkan cups, di sini dia coba menawarkan barang materi juga, ya, material things, hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Itulah pentacles, yang akan habis dimakan waktu. Tapi kalau cups tidak akan habis dimakan waktu, ya, kalau itu the real love. Oke. Menurut kamu, Segi, ketika kalian bisa berdamai, ya, ini semua masih bisa diselamatkan, masih bisa diselamatkan. Dan kamu tahu kamu salah menurut aku, ya, karena kamu yang kelihatan sebagai dua knight di sini, punya energi dua knight, ya, dua satria yang mencoba datang meminta maaf dan menawarkan sesuatu. Yang satu dengan cups, yang satu dengan pentacles. It's okay. Mungkin kamu udah punya cinta, punya duit juga. Wow. Benar-benar idaman, ya. Let me clarify the hermit di recent past, please. Thank you. Pasangan kamu juga menginginkan hal yang sama, Segi, ya. Eight of Pentacles muncul lagi, ya. Sini aku kasih tunjuk. Di fokusmu ada Eight of Pentacles, pasangan kamu juga punya Eight of Pentacles, tapi dia di recent past, di masa lalu. Dia mencoba mengajakmu melakukan ini, kolaborasi ini, tapi kamu abaikan, aku rasa. Ya, kamu abaikan. Dan kemudian muncullah ini, guys, si Ratu Genit ini. Si Ratu Genit. The Queen of Pentacles, orang yang punya istri atau orang yang punya suami tapi menganggap dirinya single karena menurut dia itulah happiness, ya. I don't care about you anymore. Aku nggak peduli, apapun yang mau kamu lakukan silakan lakukan. I don't care. I need my own happiness. Three of Cups adalah happiness, guys, tapi tidak terkait dengan romance. Dia mendapatkan kebahagiaannya sendiri dengan keluarganya, bisa jadi dengan teman kantornya, teman kerjanya, ya, bisa jadi dengan teman-teman nongkrongnya, tapi dia bahagia somehow, ya. Kalau kalian tanya, lupakan sejenak tentang relationshipmu, tentang rumah tanggamu, tentang hubungan percintaanmu. Are you happy? Yes, I am. Aku bahagia ketika hubungannya itu, rumah tangganya itu dikeluarkan, ya, dari list hidupnya gitu. Tapi ketika kamu masukkan lagi, Segi, rumah tanggamu, situasi percintaanmu itu, are you happy? Yes, sometimes with my family, with my friends, ya. Tapi dia akan kembali mengingat, oh my god, kenapa? Apa yang terjadi dengan rumah tanggaku? Apa yang terjadi dengan relationshipku? Tapi yang jelas, orang yang dealing sama kamu ini, Segi, dia pernah mengajak kamu untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah ini, tapi kamu cuekin dia, kamu abaikan dia, hingga akhirnya dia pun berubah menjadi nenek sihir, ya. Inilah High Priestess, kartu nenek sihir, guys, seperti yang aku bilang, ya. Diam, dingin, tapi berpikir. Oke, let's see near future. Queen of Pentacles itu dia selalu menganggap dirinya single, Segi. Kamu tahu itu, ya, kamu tahu. Dia menunjukkan caranya sendiri untuk memberitahu kepada orang, even aku punya istri, tapi aku single. Even aku punya suami, aku single. Dan dia menunjukkan itu ke kamu, dan kamu tidak berdaya, kamu tidak mampu melakukan apapun. Karena dari awal ini semua kesalahanmu, aku lihat, ya. Let's see, let me clarify the High Priestess, please. Seseorang akan segera menjadi janda, guys. Oh my god. Aku adalah tarot reader, ya. Aku pembaca kartu. Aku hanya akan membacakan apa kartu yang terbuka di depanku, ya, berdasarkan intuisi tentunya. Oke. I love you. Itu kata dia, Segi, ke kamu, ya. Tapi aku tidak akan bertahan lebih lama dalam situasi ini. Ada muncul The Empress di sini, guys, ya. Inilah yang aku bilang kartu janda tadi, ya. Kartu, sorry to say, ya, widow, ya. Maksudnya ya udahlah, ya, orang pakai kata istilah janda, ya, nggak apa-apa.
Ada seseorang yang akan segera meninggalkan relationship-nya ya, hubungan apapun itu ya, bisa jadi pertunangan, pacaran, rumah tangga, karena Eight of Cups ini meninggalkan ya, pergi, moving on, embrace the unknown, tidak tahu mau ngapain tapi yang pasti pergi dulu. Ada yang akan pergi. Ini adalah kartu keberanian untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran. The Moon. Ini kartunya Pisces ya. 2 kali The Moon muncul, mungkin kamu dealing dengan Pisces, Segi saat ini ya, kurasa. Ada juga Taurus, Virgo, Capricorn, dan ada juga Cancer, Scorpio, Pisces lainnya ya. But I love you. And I know you love me. Kamu juga cinta sama dia, Segi ya, dan dia juga mencintaimu. Tapi ini situasi sudah tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut, dan aku rasa, let me see ya. Aku mencium aroma past life connection guys. Tadi memang ada Six of Cups muncul ya, mana? Ya, Six of Cups ya, orang yang harus ditinggalin dulu baru bisa tahu caranya menghargai orang lain. Yang harus ditinggal dulu baru bisa tahu bagaimana caranya menghargai relationship. Dan aku rasa pasangan kamu itu akan pergi dalam waktu dekat, Segi ya, atau kamu yang akan pergi dalam waktu dekat ya. Eight of Cups, the Empress, the Moon, the Lovers. Even rasa itu masih tetap ada, the Lovers guys. Ini adalah Major Arcana ya, nomor 6. Unconditional love, perasaan saling mencintai, berbalasan ya, berbalasan. Kalian pasti pernah dengar kalau cinta itu lemah lembut, sabar, penuh kasih, tidak cemburu, tidak mengharap kembali, dan lain-lain. Ya, itulah versi tertinggi dari mencintai. Tapi kita kan masih manusia, masih diselubungi oleh ego. Itulah yang harus dihancurkan supaya ini bisa keluar, naik ke permukaan, the Lovers. Dan itu adalah bagian dari pelajaran hidup ya, universe yang mengajarkan kalian untuk bisa lepas dari situasi kalian ini dan kemudian mendapatkan your real happiness, kebahagiaanmu yang memang pantas untuk kamu dapatkan, Segi ya, atau yang pantas untuk didapatkan oleh pasanganmu. Oke. Aku merasa kuat sekali ada orang yang akan segera menjadi single kembali ya. Empress itu single dan produktif ya guys. No, single mother bisa jadi, single father bisa jadi. Yang pasti dia tuh produktif ya, dia akan menghasilkan, dia bisa memenuhi kebutuhan dia bisa bahkan mensupport orang lain ya, keluarganya, orang tuanya bisa jadi, dia bisa provide untuk anak-anaknya, menafkahi anak-anaknya sendirian. Dan Empress itu akan selalu terlihat cantik guys ya, terlihat cantik dan kaya raya. Oke. Kaya raya energetically. Kenapa kaya raya? Karena dia bisa support untuk dirinya dan orang lain sendiri. That's the Empress. Oke. Karena aku melihat Six of Cups di sini guys, dan kemudian aku melihat kartu vertikal ini, aku mencium bau-bau soulmate di sini guys. Past life connection. Soulmate itu baunya akan khas guys. Oke, Segi, jika ini adalah readingan kalian, ini adalah cerita kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan guys ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya. Kita akan bahas 4 kartu vertikal ini guys secara eksklusif khusus untuk kalian. Oke Segi, itu aja yang aku punya untuk kalian kali ini. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya guys. Dadah. Begitu nanti The Tower ini datang, Ten of Pentacles dan Six of Wands akan menjadi milik kalian. Ten of Pentacles itu happiness ya guys, Six of Wands itu victory. Tapi akan ada peristiwa menyakitkan yang muncul sebentar lagi di dalam relationship kalian ini. Sebentar lagi, karena ini ada bottom of the deck ya. Wheel of Fortune muncul, ada perubahan cepat mendadak. Ini juga kartu Major Arcana ya. Ini kartu keluar ketika universe bertindak ya, ketika Tuhan bertindak. Oke, kemudian ada the Two of Cups di sini dan the Devil belakangnya. Aku rasa kalian memang meant to be. Memang ditakdirkan untuk bersama. Kalau bisa sendiri, berdua itu akan lebih enak. Tapi orang yang terbiasa berdua belum tentu bisa sendiri. Aku rasa kalian takut sendirian. The Three of Pentacles di sini bisa jadi berkaitan dengan uang. Itu bukan urusan kalian ya. Tapi ada sesuatu yang masih ditunggu oleh universe agar the world ini bisa muncul ke kalian ya. Agar end of a cycle ini bisa muncul ke kalian, dan kalian harus bersabar ya. Tapi pergi loh, bukan bersabar bersama dengan dia. Kalian harus pergi. Itu advice.
Sorry to say, aku hanya menyampaikan apa kartu yang terbuka. Pergi dulu, oke, nanti akan menyakitkan, tapi kalian harus bersabar karena belum waktunya karma itu akan berakhir.